China ketar-ketir timnas Indonesia bakal diperkuat Maarten Paes pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar buruk, satu pemain timnas Indonesia alami cedera, Shin Tae-yong lagi cari penggantinya. Berikut ini adalah video selengkapnya. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Kabar terupdate seputar timnas Indonesia, kini dihebohkan dengan beredarnya berita terkait kehadiran Maarten Paes di timnas Indonesia membuat China ketar-ketir. Tim Garuda dan China dijadwalkan bakal bersua pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak resmi menjadi WNI pada tanggal 30 April tahun 2024, Maarten Paes tak kunjung membela timnas Indonesia pada laga internasional. FIFA sempat menolak perpindahan asosiasi pemain berusia 26 tahun tersebut dari Belanda KNVB ke Indonesia PSSI. Pasalnya, Maarten Paes pernah membela timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun. PSSI lantas mengajukan banding terkait keputusan FIFA tersebut. Sidang banding telah berlangsung pada tanggal 15 Agustus lalu, dan hasilnya diumumkan pada Senin tanggal 18 Agustus tahun 2024. Lewat akun Instagram pribadinya, Ketua PSSI, Erick Thohir, menyebut Maarten Paes sudah sah dan bisa didaftarkan untuk membela tim Garuda. Dengan adanya keputusan tersebut, Paes berpeluang membela timnas Indonesia pada laga putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya, debut Maarten Paes bersama timnas Indonesia harus tertunda. Awalnya, Paes direncanakan akan dimainkan saat skuad Garuda bertandang ke markas Arab Saudi pada laga putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tanggal 5 September mendatang. Dia masih belum bisa tampil dengan seragam tim Garuda karena terganjal aturan yang dimiliki AFC. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menjelaskan pendaftaran pemain untuk pertandingan pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah ditutup sejak tanggal 5 Agustus lalu. Sementara itu, Maarten Paes baru selesai proses perpindahan federasi dari KNVB menuju PSSI pada tanggal 18 Agustus yang lalu. Meski belum bisa membela timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi, Maarten Paes bisa didaftarkan untuk tampil pada laga selanjutnya di grup C. Selain Arab Saudi, tim Garuda juga bakal berjumpa Australia, Bahrain, Jepang, dan juga China. Kehadiran Paes ternyata membuat lawan-lawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai ketar-ketir, satu di antaranya adalah China. Media China, Sohu, menyoroti kehadiran penjaga gawang Dallas FC tersebut. Timnas Indonesia terus melanjutkan proses naturalisasi skala besar. Pemain ke-14 telah bergabung, dan semua posisi telah diperkuat secara komprehensif, sehingga prospek timnas China untuk lolos menjadi tidak pasti, tulis Sohu, seperti dikutip media Korea Selatan, Han.co. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia akan lebih dulu bertandang ke markas China, Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Adapun duel kedua giliran tim Garuda yang menjadi tuan rumah pada tanggal 5 Juni tahun 2025. China juga terus melakukan naturalisasi secara besar-besaran, namun diketahui akan mempertahankan skuad timnasnya saat ini untuk sementara waktu, ulas Han.co. Sementara itu, masyarakat sangat tegang mendengar kabar adanya tambahan naturalisasi di timnas Indonesia. Kabar kurang menyenangkan datang dari timnas Indonesia jelang berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, ada satu pemain timnas Indonesia yang mengalami cedera, sehingga Shin Tae-yong saat ini tengah mencari pemain baru untuk menggantikan pemain tersebut. Kabar tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Namun sayangnya, Sumarji enggan mengungkapkan nama penggawa timnas Indonesia yang mengalami cedera. Dikatakan Sumarji pemain tersebut awalnya masuk ke dalam daftar nama yang akan dipanggil Shin Tae-yong, namun batal gara-gara cedera.
Saya dapat informasi bahwa ada satu pemain timnas Indonesia yang akan dipanggil. Sintayong mengalami cedera, kata Soemarji dikutip dari Bola Sport, Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Saya sudah tanyakan ini ke Coach Sintayong dan dia belum memberikan jawaban terkait pemain penggantinya, lanjutnya. Namun satu hal yang pasti, amat tersebut bukanlah penyerang Persebaya Surabaya, Malik Rizaldi. Sebab, Malik Rizaldi mengalami cedera dan memang tidak dipanggil Sintayong. Ini merupakan nama baru yang ingin dipanggil Sintayong, namun batal. Soemarji hanya membocorkan bahwa pemain yang mengalami cedera itu berasal dari klub Liga 1 2024/2025. Masih patut ditunggu siapa pemain tersebut yang mengalami cedera. Ia dari klub Liga 1 2024/2025, kata Soemarji. Lebih lanjut, Soemarji mengungkapkan nama-nama yang dipanggil STY nanti tidak ada perubahan dari saat lawan Irak dan Filipina bulan Juni kemarin. Adapun pemain-pemain tersebut seperti Hernando Ari, Egy Maulana Fikri, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Dimas Drajat, Ricky Kambuaya, dan Adi Satrio. Gak ada yang berubah dari pemain-pemain klub Liga 1 2024/2025, kata Soemarji. Tetap sama seperti waktu itu, Juni tutupnya. Rencananya timnas Indonesia akan dikumpulkan pada akhir bulan ini untuk persiapan. Selanjutnya, Garuda akan bertolak ke Arab Saudi pada tanggal 1 September tahun 2024. Kemudian setelah bertandingan melawan Arab, 2 jam setelah laga yakni pukul 2 waktu Arab Saudi, timnas Indonesia akan kembali ke tanah air. Ya, PSSI memutuskan untuk menyewa pesawat tersebut demi membawa pasukan Sintayong kembali ke tanah air. Dijadwalkan, timnas Indonesia akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat tanggal 6 September tahun 2024 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia langsung beristirahat dan memulai lagi persiapan menghadapi Australia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Soemarji. Kami akan kembali ke tanah air pada tanggal 6 September pukul 2 dini hari waktu Arab Saudi, kata Soemarji. Kami terbang menggunakan pesawat charter. Ini dilakukan untuk persiapan pertandingan berikutnya. Timnas Indonesia langsung beristirahat dan memulai lagi persiapan menghadapi Australia. Sekian dan terima kasih video kami kali ini. Dari Studio Rosya TV, mengabarkan.